Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap terus semangat belajar ya. Bertemu lagi di pelajaran matematika secara online. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar berupa balok. Nah, materi ini merupakan matematika kelas 8 di semester kedua. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang bangun ruang sisi datar berupa kubus. Oh iya, jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel YouTube ini ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Nah, mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata balok ya. Nah, ada yang masih ingat balok itu apa? Oke, jika kalian lupa, kita bahas kembali ya. Perhatikan bangun balok di bawah ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bangun ruang berupa balok. Nah, sebenarnya balok itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang, dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Nah, jadi ini adalah pengertian dari bangun ruang berupa balok ya. Nah, pada balok ini ada beberapa informasi mengenai balok ya, di antaranya yaitu ada, balok ini mempunyai 6 sisi, yaitu sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selain itu, balok ini memiliki titik sudut ya. Titik sudutnya ada berapa? Yaitu ada 8. Kemudian balok ini mempunyai 12 rusuk ya. Jadi pada balok ya, ingat anak-anak, pada balok memiliki 6 sisi yang berhadapan dan memiliki bentuk serta ukuran yang sama. Kemudian balok mempunyai 8 titik sudut dan balok mempunyai 12 rusuk. Nah, selain itu ya, ada pada balok terdapat diagonal ruang. Ya, ini adalah salah satu contoh diagonal ruang pada balok. Nah, sebenarnya apa sih diagonal ruang? Ada yang tahu? Ya, diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan 2 titik yang saling berhadapan. Nah, sebagai contohnya ya, di sini ada 4 diagonal ruang ya. Jadi pada balok ini terdapat 4 diagonal ruang, yaitu diagonal ruang AG, kemudian ada HB, kemudian ada CE, dan ada juga DF ya. Jadi pada balok memiliki 4 diagonal ruang. Kemudian bidang diagonal balok. Nah, pada gambar ini ya, ini merupakan salah satu contoh bidang diagonal. Nah, kita sebut ini bidang diagonalnya adalah ADGF. Nah, pada balok ini memiliki 6 bidang diagonal, yaitu bidang ADGF ya, seperti yang dicontohkan ini ya. Kemudian ada bidang BCHE, kemudian ada bidang ABGH ya, ABGH, ada bidang CDEF, kemudian ada bidang ACGE dan bidang BDHF. Totalnya ada 6 bidang diagonal. Kemudian jaring-jaring balok. Nah, perhatikan jaring-jaring balok ini. Nah, ini pada jaring-jaring balok terlihat bahwa jaring-jaring terdiri dari 6 sisi ya. Nah, di sini ada perbedaan warnanya, yaitu warna biru, merah, dan hijau. Nah, masing-masing yang berwarna biru, merah, dan hijau, sisi yang berwarna sama merupakan sisi yang saling berhadapan. Nah, jadi sisi yang sama ini, yang warnanya sama ini, jika kita bentuk menjadi balok, nanti sisinya akan berhadapan ya. Biru sama biru ini, merah dengan merah, hijau dengan hijau. Nah, masih terdapat banyak bentuk jaring-jaring yang lainnya ya. Kalian bisa mencarinya sendiri dan membuat sendiri juga ya. Ini merupakan hanya salah satu saja. Kemudian rumus balok. Ada beberapa rumus yang berkaitan dengan balok, yaitu rumus luas permukaan balok dan volume balok. Nah, ada yang masih ingat rumus-rumus dari balok?
Waktu SD sudah pernah ya. Nah, tapi kita akan membahasnya lagi nih. Yang pertama, kita akan membahas tentang luas permukaan balok. Perhatikan jaring-jaring balok ini. Ya, pada jaring-jaring terdapat 6 bagian berbentuk persegi panjang. Bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, setiap bagian ya memiliki ukuran yang berbeda ya. P kali L. Pada bagian 1 sama bagian 3, ini ukurannya adalah panjang kali lebar. Sedangkan bagian 2 dan bagian 4 memiliki ukuran panjang dan tinggi. Sedangkan bagian 5 dan 6 memiliki ukuran T kali L. Nah, luas bagian 1 itu sama dengan luas bagian yang kedua ya. Kemudian bagian kedua sama dengan luas bagian yang ke 4 ya. Jadi luas bagian 1 sama dengan luas bagian 3, luas bagian 2 sama dengan luas bagian keempat. Kemudian luas bagian yang kelima sama dengannya luas bagian yang keenam. Nah, luas 1 karena sama dengan luas 3, rumusnya adalah panjang kali lebar karena dia berbentuk persegi panjang ya. Jadi semua sisinya ini berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang rumusnya ini ya, karena ukurannya panjang kali lebar, maka luasnya panjang kali lebar. Ini untuk luas 1 sama dengan luas ketiga. Kemudian untuk luas yang kedua sama dengan luas keempat. Ukurannya P sama T ya, maka luasnya adalah panjang kali tinggi. Kemudian luas yang kelima sama dengannya luas ke-6. Nah, ukuran untuk yang bagian 5 ini kan lebar sama tinggi, maka luasnya adalah lebar kali tinggi. Sehingga luas permukaan balok ya itu kan luas 1 ya, totalnya luas permukaan balok itu kita tinggal menjumlahkan semua. Luas 1 ditambah luas kedua, ditambah luas ketiga, ditambah luas keempat, ditambah luas kelima, ditambah luas keenam. Kita substitusi ya, tadi luas 1 rumusnya adalah panjang kali lebar, ditambah luas kedua rumusnya panjang kali tinggi, ditambah luas ketiga panjang kali lebar, ditambah luas keempat panjang kali tinggi, ditambah luas kelima lebar kali tinggi, ditambah luas keenam lebar kali tinggi. Sehingga kita bisa menyederhanakannya menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya, totalnya ada 2 semua. Seperti panjang kali lebar ini ada 2 ya, maka 2 kali panjang kali lebar. Kemudian P kali T juga ada 2 ya. Kemudian L kali T juga ada 2. Maka luas permukaan balok itu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, ingat ya, di sini LP itu luas permukaan balok maksudnya. Kemudian P itu adalah ukuran panjang balok, L itu adalah ukuran lebar balok, sedangkan T adalah ukuran tinggi balok. Diingat-ingat ya, luas permukaan balok rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Atau hafalannya bisa kalian menghafalkannya dengan seperti ini. Luas balok sama dengan 2 pil pahit lezat. Ya, jadi 2 pil PL, pahit PT, lezat LT. 2 pil pahit lezat. Oke, lanjut. Kemudian volume balok. Perhatikan balok ini ya. Volume itu adalah isinya. Nah, volume balok itu dirumuskan dengan V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, F itu volume V ya, volume balok. Kemudian P adalah ukuran panjang balok. Kemudian L itu adalah ukuran lebar balok. Dan T adalah ukuran tinggi balok. Nah, langsung saja kita contohkan di sini berdasarkan gambar tersebut. Panjang diagonal ruang AG adalah, nah ini panjang AG ya, kita akan mencari panjang AG. Untuk menentukan panjang AG, kita bisa menggunakan garis bantuan yaitu dari titik A ke C, C ke G. Maka akan terbentuk segitiga siku-siku ya. Kemudian untuk mencari AG kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, pada balok ini diketahui panjang AB yaitu 12 cm, BC-nya 9 cm, CG-nya 8 cm. Oke.
AB-nya ini ya, BC-nya 9, CG-nya 8. Maka untuk mencari AG kan tadi kita harus menggunakan segitiga ACG. Nah, tapi panjang AC-nya belum ada, maka kita harus menentukan panjang AC-nya dulu. Nah, dari mana panjang AC-nya dapat kita peroleh? Dari segitiga ABC. Nah, segitiga ABC siku-sikunya di B, sehingga AC adalah sisi miring. Maka untuk menentukan panjang sisi miring segitiga siku-siku AC, ya, jadi sisi miring AC ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras ya. Masih ingat ya, teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Sehingga AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita substitusikan ke dalam rumus ini sehingga diperoleh AB-nya tuh 12 ya, 12 kuadrat ditambah BC-nya 9, 9 kuadrat. Nah, kita kuadratkan terlebih dahulu, maka diperoleh akar dari 144 ditambah 81. Nah, akar dari 144 ditambah 81 adalah 225. Akar dari 225 adalah berapa? Nah, cari bilangan yang ketika dikuadratkan hasilnya adalah 225, yaitu 15. Nah, jadi panjang AC-nya 15 cm. Nah, ketika AC-nya sudah kita peroleh, selanjutnya kita bisa menentukan panjang AG. Nah, panjang AG dapat kita peroleh dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Substitusikan AC-nya adalah 15 ya, maka 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Diperoleh akar dari 225 ditambah 64 sama dengan akar 289. Akar dari 289 adalah 17. Nah, panjang AG-nya sudah kita peroleh ya, diagonal ruang AG-nya sama dengan 17 cm. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menentukan panjang diagonal ruang. Nah, jika kalian menurut kalian ini caranya panjang, ada cara cepatnya ya. Untuk menentukan panjang diagonal ruang ya, ruang balok kita bisa menggunakan rumus AB sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. AB itu adalah ukuran panjang ya, BC itu adalah ukuran lebar, sedangkan CG adalah ukuran tinggi. Maka bisa kita peroleh panjang diagonal ruang balok adalah akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Substitusikan, maka diperoleh akar dari P-nya adalah 12 ya, berarti 12 kuadrat ditambah L-nya 9 maka 9 kuadrat ditambah T-nya 8, berarti 8 kuadrat. Maka diperoleh akar dari 144 ditambah 81 ditambah 64. Dijumlahkan tiga bilangan ini, maka menghasilkan akar 289. Akar dari 289 adalah 17 cm. Nah, ternyata cara 1 dan cara 2 menghasilkan sama ya, AG-nya sama-sama 17 cm. Nah, terserah kalian mau menggunakan cara yang mana nantinya, bisa pakai cara yang ini yang pertama atau bisa juga pakai cara yang kedua. Jadi, panjang diagonal ruang AG-nya adalah 17 cm. Lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada gambar balok. Yang ditanyakan adalah luas permukaan balok ABCDEFGH. Nah, pada balok diketahui ukuran panjangnya adalah 8 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 3 cm. Nah, sudah ada ukuran panjang, lebar, dan tingginya, maka kita bisa menggunakan rumus luas permukaan balok sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Ini adalah rumus dari luas permukaan balok. Substitusikan ya P, L, dan T-nya ke dalam rumus ini, maka diperoleh 2 dikali. Nah, P kali L-nya adalah 8 kali 6, ditambah P kali T-nya 8 kali 3 maksudnya, ditambah L kali T-nya 6 kali 3. Nah, kalikan terlebih dahulu yang ini, maka diperoleh luas permukaan balok sama dengan 2 kali. Nah, 8 kali 6, 48, ditambah 8 kali 3, 24, ditambah 6 kali 3, 18. 48 ditambah 24 ditambah 18, hasilnya adalah 90. Maka luas permukaan balok sama dengan 2 kali 90. Sama dengan berapa? Yaitu 180. Nah, jadi luas permukaan balok tersebut adalah 180 cm persegi. Untuk luas permukaan, satuannya adalah pangkat 2 ya.
diingat-ingat. Lanjut ke contoh yang ketiga. Berdasarkan gambar tersebut, volume balok ya ABCDFGH adalah, nah ini adalah balok ABCDFGH, yang ditanyakan adalah volumenya. Nah, diketahui pada balok ini panjangnya adalah 8 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 3 cm. Maka kita bisa mencari volumenya itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Substitusikan nilai PL dan T-nya, maka diperoleh V sama dengan, nah panjangnya 8 ya, berarti 8 cm, dikali lebarnya 6 cm, dikali tingginya 3 cm. 8 kali 6 kali 3 hasilnya adalah 144. Jadi volume balok tersebut adalah 144 cm kubik ya. Jadi volume satuannya pangkat 3 ya. Contoh 1, 2, dan 3 sudah kita selesaikan. Nah, kita selanjutnya akan menyimpulkan. Nah, dari video ini kita telah belajar apa saja? Yang pertama, balok. Nah, balok itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang sisi sejajar yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan setidaknya terdapat 1 pasang sisi sejajar yang memiliki ukuran yang berbeda. Ya. Ini adalah pengertian dari balok. Kemudian balok memiliki 4 diagonal ruang ya, serta balok memiliki 6 bidang diagonal. Nah, selain itu kita telah belajar tentang rumus dari luas permukaan balok ya, dan juga sudah menerapkannya ya pada contoh. Luas permukaan balok dirumuskan dengan LP sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dihafalkan ya ini ya. Kemudian kalian bisa latihan untuk menggunakan rumus ini. Kemudian rumus dari volume balok yaitu V sama dengan P kali L kali T. Ya, ini adalah rumus untuk menentukan volume balok. Oke, pembelajaran kali ini tentang bangun ruang sisi datar berupa balok telah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar, atau jika ada saran maupun kritik bisa juga dituliskan di kolom komentar. Nah, terima kasih ya sebelumnya sudah menyaksikan video ini ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.